anggota dewan itu tidak segagah yang dibayangkan orang-orang itu sebenarnya kan. Kade, terus jarantan bisiarannya tidak seindah mimpi-mimpi kalian. Jangan Gunawan. Intinya udah tahu jenuh aja. Jenuh. Gitu. Nggak ada tantangan, Bang. Jadi memang maksudnya apa? Banyak aja yang Gumasep gitu kan. Tapi rakyat nggak butuh buat Siapa apa? nih? Siapa ya Gumasep? Di mana dulu? Pak RK ini dengan bangganya bilang waktu itu ke Tasik, dia bilang angka investor yang masuk ke Jawa Barat itu paling tinggi. Kenapa kalau angka investasi Jawa Barat tinggi, kenapa penganggurannya juga tinggi? Nah kalau will, ya Pak Jokowi ini nggak will ke kita kalau gitu. Pantas saja Jawa Barat kalah. Kenapa dengan Jokowi nggak pro dengan DOP? Buktinya beliau kan di moratorium, nggak ngerti kenapa ya. Moratorium itu harus dihentikan karena itu amanat undang-undang. Ya, kita punya wilayah yang besar, kita punya penduduk yang banyak. Tapi kenapa anggaran pusat ke Jawa Barat jauh lebih kecil dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur? Masalah Jokowi deh. Ya. Biasa aja. Bagus malah menurut saya. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh lah. Tapi yang jelas itu kader kita dan kita yang membesarkan. PD Perjuangan yang membesarkan. Tentu di balik kekecewaan ada kebanggaan juga. Assalamualaikum Baraya Priangan. Hari ini kita akan diskusi dengan mantan tokoh pemuda, Mantan ketua KNPI Kabupaten. Masih muda, ya, mantan kan. nggak terima Yang saya. sekarang sudah tidak muda lagi tentunya. Beliau sudah hampir 2 dasawarsa. 20 tahun mengabdikan diri di parlemen DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Komisi 1 Haji Demi Hamzah Rahadian, MPRA. Assalamualaikum. Udah bosen kayaknya Di mana? di DPRD Kabupaten. Bosan sih, Iya. jenuh aja. Jenuh. Sudah di titik nadir kejenuhan. Kalau bicara bosan sih karena hobi ya, di dunia yang memang kita sukai, sebenarnya nggak bosan. Tapi jenuh dengan lingkungan itu aja. Dengan kondisi yang tidak jauh beda dari periode ke periode, kemudian ada di zona nyaman. Dan itu nggak baik. Makanya saya izin ke Pak Ketua DPC untuk istirahat dulu tadinya sebentar. Pak Ketua izin istirahat. Saya mau coba nge-refresh, ngajar gitu. Tapi masih minta aktif di partai, jadi apalah. Pengurus tetap bantu. Kenaun Cajang? Aduh, kaderisasi lah alasan gitu. Kedua, kalau di DPRD terus, selain kaderisasi kan itu aja ya. Kita tahu bahwa kewenangan DPRD itu sangat terbatas hari ini. Artinya, ya untuk melakukan sebuah hal-hal terkait apa yang ingin kita buat di masyarakat itu tidak semudah eksekutif. Tapi untung kita punya bupati dari partai yang sama, yaitu Pak Ketua DPC partai kita. Jadi lebih bisa tidak begitu sulit seperti yang lain. Anggota dewan itu tidak segagah yang dibayangkan orang-orang itu sebenarnya kan. Tidak segagah yang diingini. Iya. Ya, makanya Kade, terus jarantan bisiarannya tidak seindah mimpi-mimpi kalian. Jangan Gunawan. Ya maksudnya beda. Dulu di periode 2004 itu suasana DPRD itu dan aturan-aturan yang mengaturnya juga masih belum seperti sekarang kan. Meskipun dengan gaji yang jauh lebih kecil dulu itu. Dulu itu gaji total semua ya, itu sekitar 5 sampai 7 juta. Ya.
ya dulu itu. Malah kalau periode yang 99 itu ada yang sampai 2.100.000. 700.000 apa kalau nggak salah. Masih sekitar angka itulah gaji pokoknya. Nah, tapi dulu itu DPRD punya kewenangan yang luar biasa. Gending lah ya. Gini, maksud gini itu posisi tawarnya tinggi. Bisa menolak laporan jawaban bupati. Wah, gaya lah. Hari ini kan enggak. Lalu ya masih semangat kerjanya dulu tuh masih kelihatan ini apa namanya? Kelihatan dari era Orde Baru ke reformasi, kemudian kondisi politik baru ya kan. Jadi masih kritis-kritis orang-orang di dalam itu. Seru lah, seru. Dan dulu itu bupati masih dipilih DPRD. Jadi banyak sekali perbedaannya dengan sekarang. Dan posisi tawar DPRD itu sangat tinggi dulu. Beda dengan DPRD hari ini. Beda. Bagian dari penyelenggara pemerintahan. Ya, DPRD itu adalah penyelenggara pemerintahan. Mitra. Betul. Mitranya eksekutif. Dan hari ini naik peringkat ya. Butuh tantangan baru. Sekarang tempur di kontestasi Pileg. Ya, masih Pileg. Ya, Pileg DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, itu belum selesai itu tadi ceritanya. Nomor urut 5. Salam Pancasila. Nomor 5. Ya. Nomor urut mah ya untung MK memutuskan menolak nomor urut. Kalau alasan logisnya ya butuh baju besar untuk tubuh yang besar. Baju di DPRD Kabupaten kekecilan. Enggak juga sih sebenarnya. Ya itu, tapi Pak Bupati, Pak Ketua. Intinya udah tahu jenuh aja. Lah jenuh gitu. Nggak ada tantangan, Bang. Jadi, dan kasihan juga, benar, kasihan kader-kader partai yang lain yang ingin dan bermimpi sama atau punya keinginan yang sama untuk membangun daerahnya juga terhambat kan. Mereka jadi ragu-ragu. Sekarang tapi saya kan rame banget itu. Ya iya, 20 tahun. Hampir mendekati Orde Baru. 20 tahun jadi anggota dewan. Ya salah. Dapil 6. Kan rakyat yang meminta, Pak. Kan dipilih oleh rakyat. Ya, dipilih rakyat. Alhamdulillah. Atur nuhun. Ya kemarin juga ketemuin dulu masyarakat pemilihnya sebelum di DCS itu kita sampaikan dan izin, termasuk saya minta saran kira-kira maju jangan, kalau nggak kira-kira kemarin kinerja saya selama 20 tahun ini dianggap buruk, lalu para tokoh masyarakat yang memilih saya secara loyal selama 20 tahun itu menilai kinerja saya itu gimana, layak apa enggak. Karena saya merasa masih banyak yang harus dilakukan dan masih kurang gitu. Tapi alhamdulillah mereka mendorong, tetap semangat dan mendoakan saya. Ya itu ini aja apa namanya, terharu lah. Ternyata saudara-saudara di Pakidulan masih menginginkan itu. Dan tentu tema Pakidulan ini kan dibawa juga. Oh iya. Sekarang ke provinsi. Pasti harus dibawa. Dan itu bagian dari tugas suci saya ke sana. Jadi tugas sucinya apa? Menjadikan Tasik Selatan daerah otonom. Dan tentu saja kita ingin, kalau sudah di provinsi bukan hanya Tasik Selatan sih sebenarnya, tapi yang prioritas itu ya, apa namanya, mendorong DOB itu. Dan alhamdulillah kemarin kan sudah nyampe di pemerintah pusat sekarang nih. Tinggal kita terus koordinasi dengan pusat. Makanya presidennya harus yang paham. Yang paham. Yang pro terhadap DOB. Yang pro DOB. Ya mudah-mudahan lah Pak Ganjar ya. Kenapa dengan Jokowi nggak pro dengan DOB? Ya buktinya beliau kan di moratorium, nggak ngerti kenapa ya. Menurut saya sih nggak harus di moratorium itu harus dihentikan. Karena itu amanat undang-undang. Tapi kan daerahnya juga harus siap dulu. Oh betul. Infrastrukturnya, kesiapannya.
Tapi dibanding daerah gini ya, kalau bicara kesiapan, daerah luar Jawa lebih nggak siap sebenarnya. Dan banyak yang tidak layak. Kita pernah ke sana ya, ke daerah-daerah di luar Jawa. Itu, waduh, mohon maaf ya, pokoknya tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang disyaratkan ya. Tapi kan dipaksakan. Nah artinya kan will ya. Nah kalau will, ya Pak Jokowi ini nggak will ke kita kalau gitu. Pantas saja Jawa Barat kalah. Karena kalau bicara Jawa Tengah, Jawa Timur kan sudah terbagi banyak itu daerah kabupaten kotanya. Ini urusan hak, ini urusan kewajiban, urusan prioritas masyarakat Jawa Barat. Hak masyarakat untuk Mendapatkan keadilan fiskal yang sama ya kan? Ya dari sisi keuangan. Betul, kan ada sila kelima itu, keadilan sosial. Nah itu kan equality before the law. Jadi kita ini harus adil. Nah kan adil itu gini, proporsional kan? Adil itu nggak harus sama gitu. Anak SMA dengan anak kita yang SD kan nggak sama ongkos sekolahnya. Artinya kita punya wilayah yang besar, kita punya penduduk yang banyak. Dan secara politik kalau kita dihitung, dikonversikan dengan jumlah kursi harusnya Jawa Barat dong. Ya kan? Tapi kenapa anggaran pusat ke Jawa Barat jauh lebih kecil dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur? Ya, ini yang bisa tengah adil. Ya gubernurnya juga harus orang yang paham dengan itu. Iya, tentulah. Ya uang 1 triliun daripada dipakai masjid, kalau menurut aku sebenarnya sih benar. Mending dipakai persiapan CDOB yang sudah ditetapkan sama dia sendiri gitu. Kalau ukurannya untuk masjid, ya saya kira karena ini udah terjadi ya, masjidnya udah dibangun, percuma juga dibahas. Mau nggak mungkin juga kan dibalik. Nah mending kita bicara ke depan, bagaimana kita dorong. Tapi itu jadi catatan noktah di dalam sejarah ya Jawa Barat. Ya ini kembali lagi ke will ya. Kita ini mau membangun negara ini, Gumasep, yang kepake atau bekerja kan gitu, sesuai kebutuhan. Tentu memang. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa nih? Ya, banyak aja yang Gumasep gitu kan. Tapi rakyat nggak butuh. Siapa nih? Siapa ya Gumasep? Di mana dulu? Banyak lah. Saya juga Gumasep kan. Gitu ya. Tidak sebanding gitu ya. Tidak sebanding. Ya lucu-lucuan. Jadi kayak gini deh, Gumasep itu. Itu asal goreng pegawaian teh. Cuci kata Pak. Kata Gumasep. Di tempat yang salah menurut saya. Jadi evaluasi aja di dalam sesama. Contohnya di medsos Gumasep. Ada yang Gumasep. Ya saya juga suka Gumasep. Gitu. Ya gitu. Iya gitu. Ya bukan soal itu kan. Nggak ada hubungannya dengan efek elektoral supaya disukai. Oh ini terkesannya kerja gitu, dekat dengan masyarakat. Kayaknya sangat peduli, wah sangat pinter dan lain sebagainya. Mungkin. Saya juga gitu. Padahal kinerjanya lucu gitu. Iya. Sama dengan medsosnya berarti lucu. Kalau saya medsosnya gimana Pak saya? Jadi pengen tahu. Banyak apa isu krusial selain memang ingin memperjuangkan selatan di Jawa Barat? Banyak, kayak guru madrasah dini. Isu kritisnya apa? Di mana? Di Tasik ini? Bukan, ngomong Jawa Barat. Yang pertama pengangguran. Kita ini RK. Pak RK ini dengan bangganya bilang waktu itu ke Tasik, dia bilang ini angka investor yang masuk ke Jawa Barat itu paling tinggi investasinya, benar nggak? Dia bilang begitu kan. Lalu saya pernah tanya ke beliau di tempat yang sama ketika beliau presentasi itu, saya bilang kenapa kalau angka investasi Jawa Barat tinggi, kenapa penganggurannya juga tinggi? Artinya investasi ini dinikmati bukan warga negara Jawa Barat menikmati. Ya, bukan orang Jawa Barat. Iya, bukan orang Jawa Barat. Karena faktanya angka pengangguran Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Nah ini kan persoalan. Nah ini kan PR, artinya gubernur ke depan ini harus punya satu visi untuk menurunkan tingkat pengangguran. Salah satunya saya pikir ya dana desa harus
dioptimalkan sebagai pendorong berkurangnya angka pengangguran. Sekarang kecil kan dari provinsi untuk desa. Berapa kecil teh? Janjinya 250 juta, Pak. Satu desa. Ya udah gini. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan nggak tahu. mudah-mudahan ditangkap sama calon gubernur-gubernur yang mau nyalon ini. Dana desa yang 250 juta itu setiap desa kan udah dapat tuh. Dari kabupaten kan, atau yang transfer langsung dari pusat kan. Nah, ini yang 250 juta ini harusnya didorong oleh pemerintah provinsi yang hari ini angka penganggurannya lebih tinggi, itu dorong nih untuk peningkatan skill anak-anak muda di desa. Nah, nggak pernah ada, kita pernah lihat nggak ada anggaran pelatihan itu khusus di desa? Atau padat karya ya? Jangan padat karya lah. Padat karya itu terlalu, ya memang kerja, tapi kan kerjanya tentatif kan kalau padat karya. Ini kita ini butuh hari ini pemuda-pemuda desa kita yang dibutuhkan itu bukan nggak mau kerja, Bang, tapi mereka nggak siap kerja, nggak bisa bersaing. Mereka nggak punya kemampuan, nggak punya keahlian. Mau ke kota dia nggak akan diterima kerja di mana-mana. Dia tuh bawa keahlian, sekolah itu. Nah, hari ini pemerintah harus hadir. Dana desa tidak dinikmati oleh pemuda-pemuda desa, tanda kutip. Mungkin dinikmati hanya untuk sarana olahraga, oke. Dari sekian miliar dana desa, coba kita lihat guru madrasah diniyah kita gajinya berapa? Ngeri kan? Satu sisi kadusnya penuh wae gajinya 2 juta. Masa guru agama di satu madrasah diniyah 100.000 setahun? Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah. Karena apa? Terlalu banyak juga ini kebutuhannya. Belum P3K. Ya, beban-beban pemerintah daerah. Nah, provinsi dong. Nah, maka diarahkanlah yang 250 juta itu. Sebagian untuk pelatihan, sebagian untuk pemberdayaan guru madrasah diniyah, peningkatan kesejahteraannya. Kan selesai. 100 juta ayeuna di desa. 100 juta dibagikan ke guru madrasah diniyah. Sabarang lumayan atuh. Nyalon 100 juta, 250 juta lanjang pelatihan. Tiap tahun loh. Itu kan satu persoalan. Yang Bang Emoknya. Bang Emok buat apa? Ya maksudnya nutup Bang Emok. Ngapain tutup? Ya daripada Biarin aja, Bang Emok mah biarin. Itu makan, menurut saya gini, Bang Emok ya itu hadir karena apa namanya, itu kondisi masyarakat, akibat dari kondisi masyarakat kan. Gini, bank yang ada punya kita tidak mampu melayani seperti mereka. Benar nggak? Kenapa kita tidak bisa membuat program yang sama? Toh mereka bisa membangun hubungan baik dengan masyarakat. ya, maksudnya untuk pembiayaan yang lebih sehat. Nah gitu kayak gini nih. Kenapa sih pemerintah kok kita nyerang-nyerang Bang Emok? Saya itu kurang sepakat menurut saya. Kenapa nggak mereka itu kita ambil, kita bina, terus besok bantuan pemerintah daerah, urus duit negara? Kan bisa begitu, ngapain? Ini rezeki orang kok dihancur-hancurin. Salah juga tuh program itu. Nanti ada sumpahnya ya. Bahaya itu, Bang. Sumpah Bang Emok. Lagian kan apa? Nggak, menurut saya kan Bang Emok itu beda dengan masih parahan leasing, Bang. Parahan leasing yang Bang Emok mah. Iya. Leasing mah main. Bang Emok tuh masih, saya kok lihat ya, kok Bang Emok ini luar biasa pendekatan ke keluarga. Ini suatu saat saya pakai tim kampanye. Efektif ya. Serius. Oke, selain soal tenaga kerja dan soal pembangunan di desa, apa isu kritis lain? Isu yang selanjutnya adalah bagaimana pemerintah kota Kabupaten Tasik ini bisa berpikir duduk bersama. Soal apapun. Ya, soal perdagangan. Soal perdagangan, soal pembangunan, soal investasi, soal apapun kita harus duduk bersama. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya kota kabupaten itu sebenarnya nggak ada. Dari kultur, sosiologi, budaya, dan orang-orang itu taunya Tasik aja. Nah, tapi ini ada relasi ekonomi, ada relasi politik, ya kan, dengan kota ini. Mana bisa kabupaten di mana ada hajat politik di kota, kabupaten ini pasti ramai juga. Sebaliknya pun begitu. Nah, relasi ekonomi, relasi politik, relasi sosial ini nggak bisa dipisahkan. Maka harusnya setiap pembahasan anggaran itu bareng kepala daerah itu.
kalian bisa bikin hotel yang banyak di kota, tapi berwisatalah ke kabupaten, bersinergi lah. Bukannya hari ini udah. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit lah. Tapi baru segitu, jangan kayak dulu. Di dia nyen terminal Cilembang, di itu itu negara dipotong ke negara. Kan lucu kan, saling bunuh gitu negara, padahal ini untuk kepentingan rakyat. Nah, ini persoalan, dan hari ini saya kira semangatnya sudah ada. Tinggal dipertegas, tinggal diperkuat lagi dan dikonkretkan oleh para calon bupati, wali kota ke depan. Contoh ya, lingkungan ya, urusan Ciulan aja. Saya kan besar di Ciulan ya, saya berenang di sana, bisa ngojek didinya, main di sana, banyak waktu yang terbuang di sana. Lalu hari ini, bukan hanya saat Bang, kotor. Ini pasti bukan urusannya kabupaten aja, karena itu mengalir ke kota, dari kabupaten ke kota, terus kabupaten lagi kan. Cuma urusan provinsi, Bang. Iya, makanya saya nanti nanya urusan saya di provinsi kan gitu. Nah, ini harus diselesaikan. Ciulan ini bagian hidup saya dan tentu bagian hidup masyarakat Tasikmalaya pada umumnya. Dan Ciulan ini kan nama besar juga, selain Galunggung ya. Artinya gerakan, saya mendukung sekali gerakan yang diinisiasi kawan-kawan aktivis lingkungan. Ayolah berbarengan dengan kabupaten juga, sama lah gitu. Ya nanti di provinsi kalau ditakdirkan oleh Allah saya jadi ya dan bermanfaat, mari kita perjuangkan itu bersama-sama. Yang selanjutnya bisa Bojang ditaros. Ya ini industri kreatif ini harus didorong di kota ini, di kabupaten. Kawan-kawan industri kreatif ini kan luar biasa ya ininya. Ya. Potensinya di Tasik ini potensinya banyak. Cuman potensi yang banyak ini tidak, ini kan banyak nih kayak orang-orang seperti Kang Muhajir CS ya, yang bergerak di dunia ini, kemudian di sudut-sudut yang lain ada, tapi ada yang bisa punya akses, ada yang enggak. Nah ini persoalan, maka harus pemerintah juga harus duduk bersama dan seperti di Jawa Tengah, Kang. Bukannya udah dibikinin gedung kreatif? Faktanya gedung kreatif kota ya? Ya, kabupaten belum. Nah maksudnya gini, bukan persoalan gedung, bukan. Kan persoalannya will. Ya kan langsung Pak Gubernur itu nangkap, oh butuh gedung, dibanguninlah gedung. Jadi usaha gedungnya? Gedungnya no Pemkot. Mayar tuh. Saya nggak tahu, belum masuk sana Pak. Gedung kesenian ya, nah, apapun itu ya. Kreativitas itu kan nggak usah di gedungan. Iya maksud saya gini, kan tambah Pak Emil lu gaduh kawasan, nuhun lah pokoknya nama saya gedung ya. Maksudnya kan udah ada. Udah. Nah itu saya nggak sepakat kalau cuma itu, bukan. Dan gedung itu bagi saya nanggung. Kalau menurut aku orang kreatif mah biarin aja lah, nggak usah. Iya kan dia mah di wadahan. Dia udah kreatif ini. Ya kalau gedung itu kan simbol aja. Ada pemerintah terlibat di sana. Nggak usah. Nggak usah ada ikut-ikutan pemerintah. Biar kreatif mah kreatif aja. Iya maksudnya gini, ikut-ikutan itu kita nggak mau ikut berkreasi di sana. Iya makanya dulu berkreasinya. Nah kita mah nggak. Maksudnya gini, kita menyediakan apa yang mereka butuhkan gitu aja. Iya. Kayak saya lihat di Semarang itu, setiap malam Sabtu malam Minggu itu gedung balai kota, gedung dipakai buat tempat aksi atraksi, manggung, show apapun kesenian itu ada jadwalnya kan. Ini komunitas rock malam Minggu, komunitas malam Minggu, kayak itu mereka punya jadwal dan yang dihadiri oleh para pejabat. Ada makanan-makanan ringan yang disediakan dinas. Itu kan keren banget. Ya di Tasik nggak bisa lah ada ormas. Lawan, ormas naon. Masa nggak boleh positif? Kalau mengganggu ormasnya ormas apa dulu? Ya kan? Kalau ada ormas-ormas yang kira-kira melanggar hukum, kita lawan aja. Bikin rame-rame gitu kan jadinya mahal. Maksudnya apa? Ya bikin event, bikin apa, itu kan jadinya mahal. Nggak bikin event dong, kok bikin event sih? Itu kan bagian dari bisnis, Pak. Orang kreatif. Nggak ada bisnis. Ya kalau orang kreatifnya nggak masuk ke industri juga kan susah. Iya, nah urusan industri kan urusan lain. Urusan industri itu bicaranya nanti ke skill mereka, tergantung sehebat apa kan. Akhirnya kan begitu. Tapi urusan pemerintah hari ini menyediakan sarana-sarana, tempat-tempat atau situasi yang membuat mereka hadir ya. Menurut saya
nggak masalah. Yang harus didorong juga, Kang, gini, gimana industri mau tahu kalau industri juga kawan-kawan kita juga nggak pernah diangkat, ya. Contoh aja contoh, kan kita bisa gini, kalau pemerintah itu bisa melakukan sesuatu tanpa uang, kayak ini kita mau dorong artis kita mau dorong satu talent kita, kan tinggal perintahkan saja semua untuk subscribe sekota Tasik ini PNS lah, iya, dan di TNI nah, iya, Polri, keren. Ya kan nggak usah pakai uang kan? Sekarang kan bisa begitu, Pak, jadi duit itu. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya. Tinggal kreatif aja. Intinya anak-anak kreatif ini harus terfasilitasi. Siap. Karena mereka anak muda lah tuh, ya. Nggak bisa pegang cangkul, ya jangan dipaksa, Pak. Jangan. Gitu, kecuali yang sudah memang pegang cangkul ya harus didorong lebih kreatif di bidang pertanian. Itu usum dah ya, di Kelemur kita jarang yang pegang cangkul. Pakai traktor ya. Sekarang beda zamannya. Bukan pakai mundi. Sama lagi guys. Kadang-kadang. Oke, Pilpres. Ya, Pilpres. ada 2 tugas sebagai petugas partai. Saya jarang ngomong Pilpres. Gimana? Gitu. Sebagai kader PDI Perjuangan, tentu sekarang ya masih apa ya namanya lebih tepatnya? Apa? Bapak kan ikut berjuang. Maksudnya apa? Masalah Jokowi deh. Ya, Biasa aja. biasa aja. Bagus malah menurut saya. Nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh lah. Gini ya, PDI ini memang nggak boleh deket-deket sama kekuasaan. Gimana? Pak. Ya kan target politik itu tetap kekuasaan dong. Nggak, maksudnya gini. Kan kita ini memang ada hikmahnya dengan kondisi kemarin. Sekarang? Ya kan ya kemarin lah, maksudnya kemarin. Ya sekarang. Yang pertama, saya sih bangga-bangga aja ya, Gibran, kemudian beliau ditarik sana-sini, ditarik partai besar, ditarik Prabowo. Ya alhamdulillah, di PDI yang dibilang kata orang budak letik di kamar sore aja udah ditarik-tarik. Apalagi yang senior-seniornya kan. Artinya PDI itu manfaat ternyata di mana-mana. Dan kenapa saya bilang PDI Perjuangan, ya beliau kan sampai hari ini saya melihat DPP belum memberikan sanksi pemecatan kan, atau saya nggak tahu lah apa sudah atau belum. Tapi yang jelas itu kader kita dan kita yang membesarkan, PDI Perjuangan yang membesarkan. Tentu di balik kekecewaan ada kebanggaan juga. Yang kedua, dulu Pak Jokowi ketika jadi presiden, ketika jadi gubernur, didorong itu di saat kita itu jadi oposisi, ya, bukan di saat kita berkuasa, enggak. Artinya soliditas PDI Perjuangan itu tanpa pemerintah justru bakal lebih solid, ya. Jadi ini juga bagian dari yang harus saya sampaikan bahwa ke kawan-kawan PDI Perjuangan di daerah, di ranting, di anak ranting, di anak cabang. Hari ini kita harus hati-hati karena lawan kita ini sekarang adalah kekuasaan. Jadi jangan jangan kendor, gaspol gitu kan. Kita harus tetap seperti semangat ketika kita rebut dari Pak rejim sebelumnya gitu, sebelum Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau kata Bu Mega kan ini, bagi PDI Perjuangan itu kebahagiaan itu bukan saat bersama-sama kekuasaan, tapi kebahagiaan bagi PDI Perjuangan adalah saat menangis dan tertawa bersama rakyat. Itu kata Ibu Ketum, dan kita rasakan begitu. Bersama rakyat itu di bawah itu energi gitu, satu energi positif dan support system lah bagi kita. Artinya maka betul apa kata Bu Ketum, kita harus turun terus ketemu rakyat, ya, dan itu kita lakukan terus. Dan saya lihat di daerah semangat mereka luar biasa, PAC, ranting, pejuang partai, kader-kader, caleg-caleg juga sama.
insya Allah kerjalah semua. Dan tidak terpengaruh. Enggak. Ya mungkin ada yang sempat lah kecewa, tapi Ibu Ketua Umum sampaikan sudah, kita tidak boleh membahas tentang Pilpres, tentang Jokowi, jangan komentar apapun tentang itu, sudah selesai, kita fokus berjuang aja sekarang. Ya, disikapi dengan Kerja, memenangkan. turun ke rakyat, ke basis, dan kita harus buktikan bahwa tanpa kekuasaan kita masih mampu untuk merebut apa yang menjadi target kita hari ini. Dan targetnya hari ini Ganjar Presiden. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud Presiden dan PD Perjuangan menang pemilu legislatif. Merdeka. Pembicaraan yang menarik dengan Haji Demi Hamzah Radian yang kali ini adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang insya Allah sekarang mencalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan Dapil Tasikmalaya Kota Kabupaten nomor 5. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma afiq lakum at-thoriq. Nasruminallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.